Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Rumah sakit pusat rujukan menolak rujukan. Ada masalah serius pada kasus kematian yang lagi viral itu, yang seseorang dengan mati batang otak atau berpotensi, kan sebelum dirujuk, kan kalau sudah mati batang otak kemungkinan kita nggak bisa rujuk lagi, tapi sebelum dia mati batang otak, kita itu sudah menduga bahwa dia ada risiko besar mati batang otak. Kita mencari rujukan. Dan dalam proses mencari rujukan ini, pada kasus yang viral, 80 rumah sakit menolak. Ini aneh. Kenapa rumah sakit menolak rujukan? Saya yakin banyak masyarakat Indonesia, terutama dengan sistem pembiayaan yang fraud, mati konyol karena rujukannya ditolak. Nah, kenyataan pahitnya adalah untuk melindungi pembiayaan kesehatan, rujukan itu harus dibatasi, terlepas dari pasien butuh atau tidak butuh. Ya kalau pasien pas butuh, rujukan kuotanya sudah maksimal, atau pembiayaannya diramalkan akan membengkak, silahkan mati atau cacat. Anda hanya satu dari statistik. Ada ribuan yang seperti Anda. Tidak bermakna. Ini dari segi sudut pandang kesehatan masyarakat. Ada mental berbahaya di kalangan tenaga kesehatan, di kalangan masyarakat, terutama di kalangan penjamin pembiayaan kesehatan. Saya nggak bilang asuransi, tapi penjamin pembiayaan kesehatan yang mungkin modus kerjanya ya termasuk asuransi. Bahwa satu rumah sakit itu seperti bengkel. Kamu datang, kalau kamu terima kasusnya, pasti kamu bisa selesaikan dengan biaya yang fix. Ini fatal dan salah, bahkan sudah diketahui dari 80 tahun yang lalu. Mungkin lebih dari 80 tahun yang lalu. Manusia itu bukan robot. Kamu perbaiki laptop aja, dibuka dulu, dilihat dulu, baru diestimasi. Tapi kalau kamu sakit, diestimasinya dari kamu awal gejala. Kenapa? Karena paketnya hanya bayar kalau kamu dites dan positif. Dites negatif atau dites gak ada sakit, tesnya nggak bisa ditanggung. Itu masuk ke kerugian. Jadi servis laptop itu lebih profesional daripada model pembiayaan yang fraud. Karena yang pembiayaan yang fraud bilang ke dokter, kamu tes positif, baru kita bayar. Apa relevansinya dengan rujukan? Rujukannya artinya apa? Akan banyak pasien yang dites saat mendekati terlambat. Saat mendekati sekarat, baru dites. Sehingga penanganannya berpotensi terlambat. Nah, setelah terlambat penanganan, apa jadinya gitu? Apa jadinya? Jadinya biaya kesehatan akan membengkak. Kalau rumah sakit dibayar paket dan dimotivasi untuk terlambat tes, iya dong, kan bahasanya gitu kalau ke dokter. Dokter kalau nggak yakin jangan dites setelah dokter yakin. Ya kebalik, dokternya nggak yakin makanya dites, dibuktikan. Tapi biayanya bengkak 4 kali lipat. Untuk menghemat biaya disuruh dokternya yakin dulu baru tes. Dokter tunggu gejalanya berat baru dia tes supaya hasilnya bisa lebih positif. Lebih positif bisa diklaim, negatif nggak bisa diklaim. Ya tunggu aja dekat cacat. Tunggu dekat cacat kan akhirnya pasiennya beneran sekarat, beneran dekat ke maut. Biaya lebih besar karena terlambat diketahui. Pas itu terjadi, cari rujukan. Itu yang terjadi banyak kasus. Konyol gitu loh. Harusnya kan kita, kalau di textbook itu ya kita cek sebelum mendekati sekarat.
Tapi sistem pembiayaan nggak mau itu. Kalau kita cek mendekati sekarat, biaya akan bengkak. Kita cek dekat sekarat. Ya udah kita cek dekat sekarat, ya pasti sekarat kan gitu kan. Orang kita nunggu dia positif dulu. Habis itu setelah dia sekarat, kita cari rujukan siapa yang mau nerima pasien sekarat. Pasien sekarat biayanya pasti besar. Dan lama rawatnya tidak diketahui. Ya udah, ini objek, ini barang, ini nyawanya udah menggantung, tinggal reservasi di atas atau di bawah. Itu loh masalah rujukan. Itu loh masalah di pembiayaan kesehatan. Kenapa banyak orang mati konyol? Karena pembayaran paket. Ngapain saya ngambil kasus yang berbahaya? Ngapain saya ngambil kasus yang berpotensi merugikan diri saya sendiri dan rumah sakit? Bahkan kalau rumah sakitnya dikelola publik, kalau rugi ya saya harus mempertanggungjawabkan. Jadi kalau saya ditelepon sama direktur rumah sakitnya Dimas, halo dok ini ada pasien gagal liver dok, nggak tahu berapa ini lagi fasilitas saya nggak bisa lagi dok nih, saya mau rujuk. Ya kan saya langsung mikir, begitu saya masukkan ini orang yang gagal liver, saya dibayar 8 juta. Saya nggak tahu dia akan stay di sana berapa lama, 1 bulan. Sisanya kan disuruh subsidi silang. Kan rugi. Solusinya apa? Tolaklah. Matikan kasusnya kamu, bukan kasusnya saya. Kepentingan pasien nggak penting. Kepentingan rumah sakit nomor 1. Karena pembiayaannya udah fraud dari awal. Kamu yang nerima, kamu yang selesaikan, kamu yang kubur. Balik ke analogi pekerjaan lain deh. Saya mau menunjukkan ke kalian bahwa pembiayaan paket ini sangat berbahaya. Bahkan profesi lain tidak menganut sistem paket ini. Contohnya laptop gitu. Kamu coba laptopmu rusak, kamu bawa ke tukang servis. Berani nggak kamu bilang, layar mati saya bayarnya sekian, nggak peduli apa yang rusak. Tukang servisnya bilang bawa pulang laptopmu. Iya kan? Bisa nggak kamu bilang, Pak jasanya sekian kalau nggak buka hard disk, contohnya. Tapi kalau Bapak buka dan nggak ada apa-apa, saya nggak bayar. Kalau Bapak cek hard disk ternyata oke, saya nggak bayar. Oh, disuruh bawa pulang. Pak, laptop saya nggak mau nyala, tapi nggak usah diperiksa hard disknya. Kalau Bapak periksa hard disk saya ternyata nggak kenapa-kenapa, saya nggak mau bayar servisnya. Ada yang kayak gitu nggak? Laptop loh, kita nggak gitu kan. Tapi nyawa manusia kita gitu kan, dok. Itu kalau periksa negatif nggak bisa diklaim ya. Ya udah tunggu aja, cacat mah. Ya cacat sekarat mati. Balik lagi ke profesi yang lain. Coba kita pakai perbandingan profesi dapur umum. Katakan saya ini profesi bisnis catering. Ya, bisnis catering terus Dinsos, dinas sosial manggil saya gitu bahwa di desa X atau kabupaten X ada bencana besar. Saya dikontrak untuk membuka dapur umum. Setelah 2 hari buka dapur umum di kabupaten tersebut, saya ketahuan bahwa masyarakat di sana ternyata punya banyak alergi dengan bahan makanan yang saya bawa dan dikontrak oleh dinas sosial. Ini cuma contoh. Kebijakannya apa coba? Kebijakannya kan sederhana. Meningkatkan kualitas makanan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Supaya tidak banyak kasus alergi makanan atau intoleransi makanan di daerah yang kita tolong. Jadi pembiayaan itu menyesuaikan kebutuhan pasien. Kan nggak bisa dinas sosialnya bilang ke dapur umumnya, saya nggak peduli mereka banyak alergi, pokoknya uangnya segitu, kamu masak sesuai kesepakatannya kita. Ya udah, satu desa yang kena bencana itu kena penyakit semua jadinya kan. Dan itu akan menjadi bumerang ke dapur umumnya, ke kontraktornya, dan ke dinas sosialnya. Ini hanya analogi dengan profesi yang lain. Tapi begitu dengan nyawa manusia, kita itu pembiayaannya sistem nggak mau tahu. Ya dia mati, ya udah. Just another statistic. Inilah realita pahit dari istilah tidak dapat rujukan. Atau istilah rujukan ditolak, kita nggak ada rumah sakit yang nerima. Karena sistem pembiayaannya itu fraud, atau sistem pembiayaannya itu tutup mata.
Nggak peduli rumah sakit itu, rumah sakit rujukan terutama yang swasta itu sudah berinvestasi miliaran. Beli MRI 3 Tesla, beli MRI 7 Tesla. Udah stok reagen tes yang langka, sudah stok bahan kontras yang kadaluarsanya cepat, sudah stok obat-obatan yang mahal. Tapi bayarnya nggak peduli. Kalau kamu mau kerjasama dengan kita, kamu wajib nerima pasien ini. Ya sekalian aja kita tolak. Kita bilang aja kamar penuh. Ngapain kita terima kalau semua nilai investasi kita itu dianggap nol sama dia? Kamu kita bayar setara dengan yang nggak punya. Kamu punya lengkap, kita bayar setara dengan yang tidak punya. Dan kalau kamu harus pakai punyamu yang kualitasnya kamu jaga itu, kita akan bayar sama dengan mereka yang tidak jaga kualitasnya. Ya masa MRI 1,5 Tesla sama 3 Tesla kamu bayar nilainya sama? Kamu bayar nilainya sama, mereka bayar nilainya sama. Nggak mandang dia. Gizi yang dijaga baik dengan tim ahli di rumah sakit yang memang mutunya dia jaga mati-matian, dibayar sama dengan yang gizinya di bawah kebutuhan pasien. Ya, sistem pembiayaan yang seperti ini akan mendorong rumah sakit yang lengkap, yang benar bisa menyelamatkan pasien, yang punya kemampuan menyelamatkan pasien, bilang no thanks, mati aja di sana. Dan si pembiayaannya bilang, ya udah kita mampunya segini ya, memang nasib pasiennya aja mati. Seakan-akan solusi dari semua permasalahan tidak dapat rujukan ini apa? Beli aja mobil truk, terus nggak usah bawa ambulans, taruh pasiennya di truk pick up, terus kendarain truk pick upnya ke UGD, turunin pasiennya di UGD. Karena rumah sakit gak boleh nolak pasien. Iya kan? Kan itu yang dikasih solusinya. Apa solusinya kalau rujukan gak dapat? Rumah sakit tidak boleh nolak pasien. Ya udah, rumah sakitnya antar pasiennya di pick up, bawa ke rumah sakit yang dituju, terus taruh di UGD-nya. Karena gak bisa nolak. Kalau ironisnya, kalau dia bawa pakai ambulans, lengkap dengan tim dokter, pasiennya boleh ditolak. Pasiennya boleh ditolak. Maaf dok, kamar kita udah penuh. Maaf pak perawat, kamar kita udah penuh. Ambulansnya balik ke rumah sakit awal. Iya kan? Tapi kalau kamu bawa pasien pakai pick up, terus kamu taruh gitu aja, terus kamu tinggal, rumah sakit nggak boleh nolak pasien. Apa kayak gitu? Ya benar sih, tapi kalau sekarat kamu gitu kan, taruh di pick up terus kamu bawa, ya paling rumah sakit yang terima pasang infus pojok UGD tunggu mati. Cuma non solusi juga gitu loh, untuk yang kayak situasi yang dimana ya pasien tidak punya pilihan dan tidak akan pernah punya pilihan. Ujung-ujungnya dari cara komunikasi yang kronologis yang tidak pasti, dari taktik komunikasi yang diam atau membisu, kemudian dari sistem rujukan yang amburadul, pembiayaan dan rujukan pastikan sepaket. Ini akan menimbulkan kerugian di semua lini di bisnis kesehatan. Karena seakan-akan tidak boleh menolak pasien itu solusi. Itu bukan solusi. Solusinya pembiayaan yang lebih cukup atau pembiayaan yang lebih besar. Karena kalau kita mau nolak pasien, nggak nolak pasien gampang. Kayak saya bilang tadi, taruh di pojok UGD, infus tunggu mati. Taruh pojok UGD, infus oksigen tunggu mati. Itu yang paling murah, paling 200.000 per hari. Lebih mahal listrik kantor. Tapi kan itu bukan solusi gitu. Ya akhirnya tindakan-tindakan ini, rangkaian fenomena ini merugikan tenaga kesehatan. Orang ya jadi nggak percaya ke dokter, orang jadi sulit percaya ke rumah sakit, orang ke rumah sakit jadi kritisnya melebihi akal sehat. Karena lebih kecuriga dia, oh teman saya meninggal karena dibiarin, teman saya terlantar di rumah sakit. Rumah sakitnya setelah minta penjelasan, rumah sakitnya dia minta laporan, nggak keluar, medical report nggak ada.
rekam medis nggak ada. Rekam medis dirahasiakan seperti rahasia negara. Padahal yang minta rekam medisnya ya keluarga korban. Yang minta rekam medisnya ya pasien sendiri. Dok boleh lihat rekam medis? Nggak boleh. Rahasia rumah sakit. Yang sakit loh dia. Yang bayar dia. Katanya. Ya, taktik komunikasi seperti ini udah ketinggalan zaman kalau saya bilang. Ketinggalan zaman yang bukan cuma lagi melindungi rumah sakit, tapi justru mengorbankan bisnis kesehatan dan kita oknum-oknum dan orang-orang yang bekerja dalam industri kesehatan dan industri medis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.